Halo, assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Di cerita Ade ini kita akan bercerita tentang wanita yang bekerja, ibu yang bekerja, tapi memutuskan untuk stay di rumah aja. Kali ini kita ditemenin sama Dian. Halo Dian. Hai Ade. Kok lemes? Dian lemes dong. Enggak lemes kali. Seger, gue masih seger. Di cerita Ade ini kita akan dengerin cerita-ceritanya Dian atau gimana ya, sharing-sharing Lebih ke kali ya. sharing kali ya. Kita sharing ceritanya Dian, kenapa Dian memutuskan untuk stay di rumah aja. Padahal maksudnya Dian itu statusnya Single parent. kenalin dong sedikit ya ke teman-teman cerita Ade biar lebih enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Waalaikumsalam. Kenalin, gue Dian. Gue seorang single parent dengan 2 anak. Dan saat ini gue resign ya, bisa dibilang gue resign. Gue 100% ngurus rumah dengan anak-anak. Jadi Dian itu single parentnya itu pada saat anak umur berapa? Umur yang kedua umur 4 bulan. 4 bulan ya. Terus langsung tinggal berdua atau langsung gimana? Ya, jadi waktu anak umur 4 bulan itu gue mutusin buat keluar dari rumah mertua gue. Kok tinggal berdua? Jadi Dian ini anaknya udah 2. Jadi pada saat Dian pisah, Dian mutusin untuk tinggal berdua sama anak yang kedua. Jadi anak yang pertama yang namanya Abang Gabriel. Halo Abang Gabriel. Abang Gabriel tinggal sama mertua ya, neneknya. sama neneknya ya, Iya. sama opungnya ya. Gitu. Terus Ya. gimana? Jadi gue pisah itu anak yang kedua umur 4 bulan. Mhm. Terus gue mutusin buat keluar dari rumah mertua. Gitu, gue tinggal berdua aja. Gitu kan. Terus anak gue yang pertama itu tinggal sama neneknya kayak Sama gitu. opungnya ya. Gitu kan. Nah, Gimana? jadi gue kurang lebih jadi single parent itu udah mau 9 tahun ya, karena anak gue yang nomor 2 itu udah mau 9 tahun gitu. Ya saat itu sih gue sebenarnya agak berat ya, berat single parent, dan itu gue nggak kerja juga, posisinya tuh gue nggak kerja gitu kan. Jadi tapi gue nekat karena gue percaya aja sih rezeki anak pasti ada gitu kan. Nah, terus setelah anak gue yang kedua umur 10 bulan itu gue mutusin buat kerja, dan alhamdulillah gue mulai kerja di situ. Jadi Gitu. Dian ini pas mutusin buat tinggal berdua, tapi nggak berdua aja ya, tinggal bareng sama tante. Enggak, gitu. awalnya belum gitu Oh, kan. belum. Pas gue udah kerja, nih anak gue umur 10 bulan gue udah kerja, karena si mbak yang ngejagain anak gue ini pulang kampung terus nggak balik lagi, akhirnya gue mutusin buat pindah ke rumah tante gitu. Nah, kenapa gue tinggal di rumah tante ya teman-teman, karena kebetulan mama udah nggak ada ya dari gue kelas 3 SMA itu, dan papa itu udah punya keluarga sendiri lagi gitu. Jadi gue lebih deket ke tante ini kakaknya mama gitu. Jadi juga kalau kerja jadi ninggalinnya lebih aman, Iya, lebih lebih nyaman dan lebih tenang aja hati gitu. Iya, biar bisa fokus kerja ya. Tuh. Jadi anak yang kedua ini semuanya sama dia sekolahnya. Betul. Untuk anak yang kedua ini biaya sekolah semua gue yang tanggung gitu. Nah, kalau si abangnya ini karena dia tinggal sama neneknya gitu, jadi otomatis ya biaya semua ditanggung sama neneknya. Nah, Gitu. ini nih yang pengen cerita dia tahu. Dian kan sekarang kan Abang Gabriel udah tinggal sama Dian. Ya, alhamdulillah. Ya Udah kan, tinggal biar gimana pada pun akhirnya. ibu kan pengennya sama anak ya. Betul. Pengennya ngumpul. Betul. Nah, pada saat Abang Gabriel tinggal sama Dian, Abang Gabriel semua biaya sekolah dan lainnya masih ditanggung sama neneknya. Alhamdulillah enggak. Jadi gimana? Ya, jadi saat gue mutusin buat ambil anak gue yang pertama itu sempat bergejolak sih di keluarganya mantan suami gitu, karena kebetulan kan mantan suami ini kan
orang Batak ya. Heeh. Nah kebetulan karena anak gue pertama laki, jadi di Batak itu kan katanya pembawa marga seperti itu, makanya agak diperjuangkan gitu. Jadi ketika gue mengambil itu ya sempat ada drama-drama lah dikit gitu. Alasannya karena si abang ini deket banget sama kakeknya gitu, dan kalau misalnya gue ambil takutnya kakeknya akan jadi sakit gitu. Tapi gue tetap harus ambil ini anak gitu kan, karena ini anak udah mau remaja lah bisa dibilang, karena tahun depan udah masuk SMP. Jadi udah Gitu. berapa lama nggak tinggal sama lo? Udah Dari umur 3,5 tahun berarti sampai sampai umur 9 tahun, berarti kurang lebih 5,5 tahun ya. 5,5 tahun nggak tinggal sama gue gitu. Gue sedih juga sih gitu, kadang kalau lagi kangen gue suka nangis sendiri sih gitu. Gue suka nangis sendiri, namanya ibu lah ya. iya pasti Gitu. pasti kan pengen ngumpul sama anaknya kan. Betul, akhirnya gue kasih pengertian lah ke kakek neneknya. Gue ambil, tapi kan gue juga nggak bawa kabur, nggak bawa pergi gitu. Toh rumah, Ambil baik-baik. iya, toh rumah kita juga deketan, dan kapanpun mereka mau kangen gitu, misalnya kangen mau anak gue datang ya gue pasti akan anterin gitu, atau misalnya mereka ambil dari jemput ke rumah kayak gitu. Itu gue Jadi- nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa, jadi maksudnya walaupun hubungan lo sama mantan suami lo yang kurang baik, tapi sama mantan mertua sama neneknya sampai sekarang alhamdulillah hubungannya baik ya. Alhamdulillah baik ya, harus dong gitu, Iya. biar gimana kan juga mereka orang tua, jadi gue harus hormatin tetap. Ya bagus juga, jadinya kan kita juga nggak bikin mereka sedih kan. Jadi walaupun diambil kita nggak mutusin hubungan, tetap masih bisa ketemu, masih nginep bareng Iya. gitu kan. So far sampai sekarang berjalan sih, udah mau 2 tahun ya. Anak gue yang pertama itu sama gue gitu. Cuman ya itu ya, karena udah diambil sama lo, udah tinggal bareng sama lo, jadi sekarang biaya hidupnya udah nggak ditanggung 100%. Iya, alhamdulillah enggak. Nah ini yang bikin gue pengen tahu, sebenarnya sih dengarnya juga kaget. Dek, gue udah nggak kerja lagi nih. Terus gimana ya? Nanti gimana Abang Gabriel, Gisel gitu? Iya Bismillah aja. Itu kan berarti kan keputusan yang berat kan? Iya, itu awalnya berat banget memang, karena bertentangan banget ya sama gimana ya, dari secara hati sih sebenarnya gue ingin 100% jadi ibu gitu kan ya, karena anak-anak gue udah mulai beranjak gede lah ya gitu. Jadi mereka udah bisa protes, mah enak deh kayaknya mama di rumah, bisa diantar jemput sekolah sama mama kayak gitu kan. Itu awalnya itu. Terus yang kedua yang bikin gue yakin gue buat resign itu adalah karena gue udah gak nyaman sih sama kondisi di kantor gitu ya. Gue ngerasa udah gak kondusif, dan pada akhirnya di akhir tahun 2020 ya, itu gue mutusin untuk resign dan jadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Ini teman-teman cerita adik, kita nggak apa ya, gue lo ya, karena udah kebiasaan biar lebih enak aja kali ngobrolnya. Jadi kita di sini kayak ngobrol-ngobrol aja. Terus yang bener-bener bikin ya karena nggak nyaman, dan emang sih dia ini emang suka cerita, jadi sebatas ya cerita, curhat, sharing. Kalau dia itu udah nggak nyaman sama suasana kantornya. Betul. Sampai dia ini tuh sering banget bolak-balik masuk rumah sakit karena dia nggak nyaman sama suasana kantornya, sama tempat kerjanya. Jadi dia stres, jadi yang sakit, Betul. jadi yang sinusnya kambuh, Betul. asam lambungnya kambuh. Nah terus dia pindah deh ke tempat kerja yang lain. Ternyata di tempat kerja yang baru dan ternyata lebih nggak kondusif parah lagi. banget. Jadi tuh kerjanya bukan office hour ya Yan ya. Bukannya office hour, kerjanya itu bener-bener bisa dibilang dari pagi ke pagi lah. Kayak Iya, gitu. makanya jadi kadang tuh kalau dia nanti ketemuan yuk sore gitu pulang kerja gitu, nggak bisa deh lembur, totonya udah sampai rumah nih gitu, tapi udah jam 10 malam, jam setengah 11 malam. Bahkan gue pernah loh sampai rumah itu jam 2 pagi. Nah kan Sampai gue kan ya Grab, si
si supir Grabnya ini ngira gue kerja di tempat spa dong. Saking udah nggak wajarnya. Maksudnya kok pulang kerja kantor tapi tuh jam 2 gitu kan. Udah nggak wajar, itu kan bukannya jam kerja lagi dong. Iya sih, benar sih. Sebenarnya keputusan Dian berhenti itu ya karena suasana kerjanya udah nggak nyaman, udah nggak kondusif. Tapi gue sih kayak ya ampun, ini bener nih ya gitu. Maksudnya kan lo kan income kan dari gaji lo doang. Betul, kan iya. Maksudnya maaf nih ya kan, misalnya ayo kamu berhenti bekerja ya, kamu berhenti kerja ya, nanti biar aku aja yang kerja gitu. Dan ini kan lo benar-benar sendiri gitu kan. Betul. Nah terus akhirnya sekarang gimana? Ya sekarang sih gue hidup dari tabungan kerja sama Alhamdulillah pinter nabung ya. kebetulan gue juga saat ini gue punya usaha. Jadi gue ya alhamdulillah ternyata pas gue resign ya nekat resign gitu, ternyata di situ memang ada jalan gitu. Jadi emang pasti Allah kasih jalan ya. betul, Rezeki anak tuh ada banget, aja ya. betul banget. Akhirnya, Apa moto banyak anak banyak rezeki gimana? mungkin juga kali ya. Bisa Cuman jadi. kalau buat gue 2 anak aja cukup. 2 anak cukup ya. Betul. Ya jadi gue saat ini itu gue punya usaha pet shop kebetulan ya, karena gue penyayang binatang juga, kucing ya, gue terli kucing gitu. Gue punya kesempatan dan ada peluang itu, akhirnya gue join berdua teman gue untuk Buka usaha itu. gitu kan, karena memang gue paham lah ya di bidang itu gitu. Ya Dian ini emang dia pencinta kucing. Biar teman-teman cerita dia tahu aja ya, di rumahnya tuh kucing ada 18. 18 kalau Dan itu kayaknya masih bisa nambah lagi ya. enggak lah, kayaknya Udah deh. cukup ya? Udah cukup. Jadi kalau dengar ceritanya, kalau waktunya makan tapi dianya masih belum bisa kasih makan, entah dianya lagi ketiduran atau dianya lagi masak atau dianya lagi ngajarin anaknya, pasti itu dia udah cakar-cakar dia. naik sampai ke badan. Heeh. Nggak jarang daster gue robek. Bahkan paha gue aja besar. Jadi ya dia tuh suka banget sampai sama kucing sampai segitunya. Jadi sekarang yang ngejalin usaha yang emang dia suka ya. Iya. Yang emang dia suka, jadi alhamdulillah juga ngerjainnya enak kan. Dan lebih happy sih gitu, karena gue juga paham itu gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua tahu, teman-teman cerita ada yang lagi nonton, biar pada tahu atau biar pada nggak kebuka sih, maksudnya biar gimana ya. Jadi lebih ini sih kalau gue ya, memang awalnya mungkin jadi single parent itu berat banget sih. Apalagi gue punya 2 anak gitu ya. Itu pada Jadi maksudnya awalnya jangan takut kita itu akan kehilangan rezeki. Iya. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur, Memang, maksudnya betul. tuh gitu ya. ya, dan setelah dijalanin memang berat sih gitu. Awalnya memang berat, tapi makin kesini kelihatan kok itu memang rezeki itu akan datang sendiri gitu. Rezeki anak itu akan datang sendiri gitu. Yang penting kita tetap berusaha, tetap berusaha, berdoa, betul. yakin ya, yakin. Yang paling intinya tuh yakin gitu. Jadi buat mama-mama single parent Di luar sana ya, jangan takut kalau misalnya kita tuh jadi single parent, dan harus percaya diri, intinya seperti itu gitu. Itu sih Soalnya Dian ini keputusannya emang berat banget. berat banget. Dia memutuskan untuk bekerja padahal dia itu single parent, maksudnya nggak ada yang kayak ngasih income ke dia, nggak ada tambahan dari yang lain-lain. Memang awalnya udah berhenti bekerja, berhenti hidup dari tabungan yang ada, akhirnya baru mulai usaha. Alhamdulillah, tapi usahanya sekarang udah muter ya, udah membuahkan hasil ya. Bisa dibilang sih membuahkan hasil ya, sedikit-sedikit lah ya gitu, karena kan juga baru berapa bulan sih, sekitar baru 6 bulanan lah ya. Bismillah Baru ya. 6 bulan, bismillah pasti Tapi bisa. emang Dian ini tuh salah satu temen yang kuat banget deh. Dia kuat banget, bisa dibilang tuh dia jagoan. Kadang tuh sifatnya tuh kayak, ih Dian tuh, ih lo kok kayak cowok banget sih Yan, kok lo bisa sih Wonder gitu. Woman ya? Iya, Wonder Woman ya, Wonder Woman. Dia tuh emang kayaknya tuh mandiri gitu. Dia nggak takut sama apapun gitu. Yang penting dia udah jalan aja. Apalagi sekarang ya dia hidup ya demi anaknya. Iya. Jadi apapun ya akan dia lakuin. Buktinya juga dia rela meninggalkan pekerjaannya yang udah bisa dibilang tuh udah zona nyaman banget ya Yan ya. Posisi udah iya. enak. Kalau dari income sih ya, saat
kerja ya, maksud dari income ya bisa dibilang gue happy sih. Iya, gitu. income-nya juga udah alhamdulillah ya, Ya, udah masya Allah ya. udah masya Allah menurut gue ya. Nah, makanya gitu. kan udah bisa punya tabungan gitu. Jadi ya udah, untuk teman-teman yang kira-kira mau memutuskan untuk stay di rumah aja, insya Allah rezeki ada aja jalannya. Pasti. Apalagi kalau misalnya kita berhenti, ya salah satu alasannya ya demi anak ya. Itu sih alasan terbesar sebenarnya itu sih, gitu. Karena ya gue nggak ada suami, terus anak di rumah berdua aja gitu ya, sama mbaknya gitu kan. Gue kasihan gitu, ngerasa kok gue kayak nggak tahu perkembangan mereka gitu. Dan Dian tuh juga nggak takut untuk ninggalin pekerjaannya walaupun dia itu sendiri. Jadi ya Bismillah, semuanya udah Allah yang ngatur. Betul. Rezeki itu udah ada aja jalannya. Rezeki anak juga ada. Betul. Ya udah deh, kayaknya ceritanya segitu aja kalian ya. Iya. Ntar kalau banyak-banyak, panjang-panjang, bosen gak sih kalau dengar cerita kita? Takutnya bosan ya. Pokoknya ini sih pesan-pesan dari gue ya untuk mama-mama single parent di luar sana, pokoknya percaya aja gitu kalau rezeki anak itu ada, dan yakin pasti bisa. Intinya sih yakin, percaya. Allah tuh kan nggak tidur. Iya, gitu betul. kan. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya memang kita merasa kesulitan atau takut nggak mampu gitu, ilangin deh perasaan kayak gitu tuh, ilangin gitu. Ganti sama yakin pasti bisa gitu, yakin pasti bisa kayak gitu, demi anak-anak gitu lah. Itu aja sih teman-teman. Ya, jadi cerita-ceritanya udahan dulu kali ya. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Di sesi yang lain kali ya. di sesi yang lain, kalau nggak sama tamu-tamunya cerita ada yang lain. Jadi di sini sih sebenarnya pengen ceritanya tuh wanita yang bekerja rela memutuskan pekerjaannya untuk stay di rumah aja. Nah, jadi Dian ini ya dia memutuskan untuk stay di rumah aja, dan dia itu sendiri, nggak ada pasangan, tapi dia berani untuk mengambil keputusan itu. Nah, cerita itu yang tadi kita ceritain ya. Betul. Ya udah, segini dulu kali ceritanya. Sampai ketemu lagi di cerita Ade selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and Tekan lonceng yang warna merah. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di cerita Ade selanjutnya. Makasih juga kita udah bikin videonya di Doku House ya. Jangan lupa, Dian gimana Instagramnya apa? Oh iya, Kalau yang mau beli itu teman-teman makanannya. yang mau yang punya Kucing. kucing ya, punya kucing, punya anjing gitu, yang rumahnya dekat-dekat di Taman Mini atau Bambu Apus, bisa datang kunjungin ke pet shopnya gue di @bule_petshop ya untuk Instagramnya. Terus untuk alamatnya Jalan Bambu Apus Raya nomor 72. Oke, makasih ya Dian ya. Sampai ketemu lagi ya. Ketemu Makasih lagi. juga Doku Host udah boleh numpang bikin video di sini. Jadi segitu dulu aja ya. Sampai ketemu lagi di cerita Ade selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.